Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, hari pertama di dalam minggu pekerjaan, yaitu minggu yang baru, 8 Mei 2022. Dan renungan pagi kita untuk hari ini, 8 Mei 2022 dengan judul, Siapa yang bertobat akan hidup. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sudah memelihara kami hingga pada saat ini. Kami akan mempelajari pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, renungan pagi kita untuk hari ini 8 Mei 2022 dengan judul Siapa yang bertobat akan hidup. Yehezkel 18 ayat 21, tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Sekali lagi, Yehezkel 18 ayat 21, tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Apa maksudnya? Di sini ia tidak akan mati. Ia tidak akan mati maksudnya bahwa kematian itu tidur, seperti pelajaran kita yang lalu, bahwa kalau kita setia, kita betul-betul bertobat dan kita setia kepada Tuhan, walau kita mati, kita pasti akan dibangkitkan pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Mereka yang merenung-renungkan rahmat Allah yang besar dan tidak melupakan pemberian-pemberiannya yang kecil-kecil, dengan penuh kegembiraan akan menyanyi dalam hatinya untuk memuji Tuhan. Berkat-berkat yang kita terima dari tangan Allah setiap hari dan di atas segala sesuatunya, kematian Yesus yang telah memungkinkan kebahagiaan serta surga ada pada jangkauan kita, haruslah menjadi tema ucapan syukur kita. Betapa besarnya belas kasihan dan cintanya yang telah ditunjukkan Allah kepada kita, orang berdosa yang sesat, dalam mempersatukan kita dengan dirinya, di mana kita ini menjadi harta yang terpilih baginya. Betapa besarnya pengorbanan yang telah diadakan oleh penebus kita, sehingga kita dapat disebut sebagai anak-anak Allah. Kita harus memuji Allah atas pengharapan yang berbahagia yang dinyatakan kepada kita di dalam rencana penebusan yang besar itu. Kita harus memuji Dia atas harta surga dan segala janjinya yang berkelimpahan. Pujilah Dia atas harta surga dan segala janjinya itu. Pujilah Dia karena Yesus hidup untuk menjadi pengantara kita. Kesalahan-kesalahan tak dapat dibenarkan atau reformasi tak dapat dikerjakan dalam tabiat oleh usaha-usaha yang lemah dan asal-asal saja. Hanyalah oleh usaha yang lama dan tabah, disiplin yang ketat, dan pergumulan yang keras, kita akan menang. Kita tidak mengetahui suatu hari beberapa keras pergumulan kita berikutnya. Tidak ada satu dari rasul-rasul dan nabi-nabi yang pernah dinyatakan tanpa dosa. Manusia yang telah hidup paling dekat kepada Allah, manusia yang mau mengorbankan diri sendiri daripada melakukan dengan sengaja perbuatan yang salah, manusia yang telah dihormati oleh Allah dengan terang dan kuasa ilahi, telah mengakui keadaan mereka yang berdosa. Mereka tidak mempunyai kepercayaan kepada daging, tidak menuntut kebenaran untuk mereka sendiri, tetapi telah percaya sepenuhnya kepada kebenaran Kristus. Demikianlah dengan semua orang yang memandang Kristus. Jadi saudara, bertobat artinya kita berbalik dari jalan yang salah.
Dan kalau seorang yang bertobat dengan sungguh-sungguh datang kepada Yesus, dia pasti akan memperoleh hidup. Maksud ayat tadi tidak pernah mati, maksudnya adalah kalaupun mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan pada waktu Yesus datang pada kali yang kedua. Tadi kita sudah dengar contoh misalnya orang-orang yang setia, Musa, Henok pada waktu-waktu lalu. Mereka itu adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan. Tapi mereka sekarang tiada lagi di atas dunia ini. Mereka pada akhirnya mengalami kematian, tetapi mereka pasti akan dibangkitkan pada kali yang kedua. Kalau Musa, dia telah dibangkitkan. Dalam kitab Yudas 1 ayat 9 mengatakan bahwa pada waktu Mikael kemudian dia membangkitkan Musa, dan Musa telah ada di sorga. Buktinya adalah ketika Yesus bersama dengan 3 murid yang dia kasihi berada di atas gunung, Petrus melihat di sana ada Musa, dan juga ada Elia dan juga Yesus. Itu adalah gambaran daripada Musa, adalah gambaran dari orang yang mati dibangkitkan, sedangkan Elia gambaran dari orang yang diangkat hidup-hidup. Sebenarnya ini adalah prinsip dasar daripada orang-orang yang nanti dibangkitkan pada waktu Yesus datang pada kali yang kedua. Tetapi ada orang-orang yang tidak mengalami kematian yang akan diangkat hidup-hidup. Ada orang yang setia, mati kemudian dibangkitkan. Ada orang yang setia tetap hidup yang akan dibawa ke dalam kerajaan sorga. Jadi pekabaran hari ini, mari kita diajak, kalau kita bertobat dengan sungguh-sungguh, maka kita akan beroleh hidup kekal yang Yesus telah janjikan kepada kita. Tuhan memberkati pekabaran hari ini boleh menjadi berkat dalam hidup kita semua. Mari kita akhiri dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih pekabaran yang indah hari ini. Biarlah dapat menjadi berkat dalam hidup kami. Berkati kami hari ini dan hari-hari selanjutnya di minggu pekerjaan ini. Tuhan berikan kami kekuatan kesehatan sehingga kami boleh tiba lagi pada Sabat yang akan datang untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk semua pergumulan, Tuhan selalu campur tangan. Dan biarlah ketika kami menghadapi hidup kami ke depan, Tuhan selalu beserta dengan kami. Inilah doa kami ya Bapa, ampuni dosa dan kekurangan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran untuk hari ini. Sampai jumpa besok, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.